Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Mari sama-sama kita awali perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jangan lupa kita berdoa untuk keselamatan bangsa, negara, khusus keselamatan kita semua. Mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melanjutkan materi tentang proses pembelajaran, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang disampaikan sebelumnya. Tapi alangkah lebih baik perkuliahan kita tetap berjalan walaupun dengan sistem daring. Yang penting kita memiliki semangat untuk belajar. Oke ya, terkait dengan proses pembelajaran ini sebenarnya kita sudah memahami ya, atau mengetahui bahwa yang kita laksanakan ini sebenarnya adalah sebuah proses pembelajaran, di mana pembelajaran itu melibatkan banyak unsur, melibatkan banyak hal. Yang jelas di situ harus ada interaksi, harus ada tujuan, dan juga harus ada hasil. Jadi orientasi pembelajaran itu juga bukan hanya ketika itu saja, tapi melibatkan juga pada proses, di mana proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang penting ya. Karena pembelajaran tidak berorientasi pada nilai akhir, tapi juga berorientasi pada proses. Maka proses itulah sesuatu yang penting sebenarnya. Nah, tanpa proses ya tidak akan terjadi sebuah perubahan. Tanpa proses maka perubahan itu hanya hanya omongan-omongan saja. Karena itu proses itu merupakan sesuatu yang penting ya dalam hal apapun. Tapi yang kita harapkan di sini adalah proses yang tentunya lebih baik. Dalam pembelajaran itu ada proses. Tujuan dari pembelajaran itu proses ke arah yang lebih baik. Kita dalam filosofi misalkan baik itu apa, gitu kan? Nah, paling tidak yang dimaksud dengan baik itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat itu memiliki nilai-nilai, di mana nilai itu bermakna juga nilai kemanusiaan, termasuk juga dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu terkait juga dengan fitrah manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang belajar. Sampai kapan manusia itu belajar? Manusia itu belajar sampai kapanpun. Dalam Islam itu bahkan diajarkan pendidikan seumur hidup ya, long life education, minal mahdi ilal lahdi. Jadi proses pembelajaran adalah proses yang tidak terhenti sejak manusia lahir sampai wafat. Proses yang berjalan terus menerus, di mana ilmu yang diberikan, yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembelajaran dalam definisi ini dimaknai sebagai proses kegiatan belajar mengajar yang juga memiliki peran dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Di sini ada pembelajaran proses ya. Jadi proses itu sesuatu sangat penting. Kemudian ada kata kunci juga proses, kemudian juga ada keberhasilan. Jadi proses dan keberhasilan ini yang memang merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian dari proses pembelajaran itu
akan muncul sebuah kegiatan yang timbal balik yang berisi interaksi antara guru dan siswa, interaksi di dalam sekolah atau di dalam sebuah lembaga pendidikan atau di dalam tempat pembelajaran. Itu biasanya interaksi dilakukan oleh guru dan peserta didik atau guru dan siswa. Dan interaksi itu bukan hanya interaksi yang kosong, tapi harus memiliki interaksi atau tujuan. Nah, tujuan itu terkait juga dengan tujuan pembelajaran, tujuan apa yang harus kita berikan, pengalaman apa yang kita berikan kepada siswa terkait dengan pembelajaran yang memang harus diterima oleh siswa. Kemudian proses pembelajaran itu ada beberapa pendapat, diantaranya Roy Zacher ini, bahwa proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam rangka atau dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Jadi proses pembelajaran itu sebenarnya adalah proses yang kompleks. Kenapa proses kompleks? Karena memang melibatkan berbagai macam unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan untuk tentunya mencapai tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi karena banyak sekali, maka pembelajaran itu merupakan satu subsistem dari sistem pendidikan. Kemudian juga ada subsistem konseling, administrasi, dan evaluasi. Kemudian merumuskan tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Artinya kenapa sangat penting? Karena segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan, termasuk juga dalam proses pembelajaran. Pasti proses itu memiliki tujuan. Sebab seluruh aktivitas guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus betul-betul dikuasai oleh seorang pendidik, ya. Apakah dia sebagai guru kelas, guru bidang studi, atau fungsi dia dalam sebuah institusi pendidikan. Semuanya harus memiliki tujuan, sehingga semuanya juga harus memiliki orientasi kebaikan dalam pengertian apapun jabatan seseorang dalam sebuah institusi pendidikan memiliki tujuan agar memberikan terbaik kepada lembaga atau customer, dalam hal ini siswa, orang tua, dan lain, dan masyarakat tentunya, dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan pada dasarnya tidak lain adalah arah yang hendak dicapai demi terwujudnya tujuan hidup manusia, yaitu hidup sesuai dengan harkat martabat manusia. Ini pendapat-pendapat yang diberikan oleh yang pertama Wina, yang kedua adalah Prayitno, ya, tentang tujuan pendidikan. Kemudian apa sebenarnya makna pembelajaran? Pembelajaran ialah membelajarkan siswa. Ya, jadi membelajarkan siswa. Siswa itu adalah manusia belajar. Termasuk juga kita ini ya sebagai siswa, dalam konteks ini sebagai mahasiswa, dan termasuk dosen juga sebenarnya adalah sama-sama belajar, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk pembelajar. Kemudian menggunakan asas pendidikan, menggunakan teori merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar kemudian dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau oleh murid, ya. Jadi interaksi antara proses pembelajaran adalah sebuah interaksi, komunikasi dua arah. Jadi komunikasi kalau satu arah ya sulit lah, tapi harus dua arah, ya. Kalau satu arah berarti dengan benda mati, tapi kalau dua arah adanya interaksi. Dan interaksi ini harus dilakukan dalam terhormat, ya, artinya memenuhi unsur-unsur kemanusiaan, apalagi kita sebagai seorang
pendidik yang memang berkeyakinan Islam, maka harus melaksanakan proses pembelajaran itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ciri-ciri pembelajaran apa saja? Pertama, ciri-ciri pembelajaran itu meningkatkan dan mendukung proses belajar bagi siswa. Nah, kemudian proses pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan yang lainnya atau sumber belajar lainnya. Jadi intinya sebenarnya proses ciri-ciri pembelajaran itu adalah proses. Karena itu proses itu yang perlu mendapat perhatian khusus, bukan nilai akhir sebenarnya. Kenapa? Karena kalau nilai akhir itu membagi orang seolah-olah berlomba-lomba baik di akhirnya saja. Padahal seseorang menjadi baik itu dulu akumulasi dari sebuah proses, ya. Jadi tidak terjadi begitu saja. Walaupun mungkin ada yang seperti itu, tapi lebih utama adalah sebuah proses, ya. Nah, kemudian ada konsep pembelajaran. Apa itu konsep pembelajaran? Yaitu sebuah proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama menyampaikan bahan belajar dan menjadi indikator sukses pelaksanaan pembelajaran. Jadi konsep pembelajaran meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar. Ini penting, ya. Penting bagi seorang pendidik untuk mampu mengetahui kemampuan dasar dimiliki oleh siswa. Kenapa penting? Karena kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa ini menjadi bahan bagi seorang pendidik untuk memberikan materi, menyampaikan materi sesuai dengan karakteristiknya, dengan harapan lebih lebih mewujudkan atau mencapai dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian kondisi belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks. Sekali lagi, kompleks, ya. Makna kompleks ini melibatkan banyak unsur, ya. Kemudian juga berlangsung seumur hidup, mulai dari manusia itu belum tahu apa-apa sejak lahir sampai dia wafat. Atau juga konsep pendidikan itu sebenarnya pranatal, ya. Artinya sebelum lahir juga anak sudah diajarkan konsep-konsep yang baik. Mungkin konsep bukannya mungkin, ya. Salah satu konsep yang penting dalam mendidik itu juga harus diawali dari memilih pasangan, makan makanan apa yang kita makan, kemudian juga perhatian orang tua dan segala macamnya. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan itu memiliki pengaruh, ya, terhadap anak-anak di kemudian hari. Kemudian juga pembelajaran itu sebagai salah satu pertanda bahwa seorang yang telah belajar sesuatu adalah perubahan tingkah laku. Jadi di sini makna proses pembelajaran itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini penting. Yang selama ini yang kita lakukan mungkin hanya satu aspek saja, perubahan pengetahuan, bukan perubahan tingkah laku. Nah, karena itu dalam proses pendidikan, apalagi seorang guru PAI nantinya, itu harus benar-benar mampu melaksanakan sebuah proses pembelajaran yang mampu merubah tingkah laku. Nah, merubah tingkah laku itu artinya dari tingkah laku buruk menjadi baik, dari malas menjadi rajin, kemudian juga dari melawan orang tua dia menjadi taat terhadap orang tua, dari sikap tercela kepada sifat yang baik. Nah, ini sebenarnya sebuah proses pembelajaran yang penting, ya. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tetapi akhlaknya, karakternya, tingkah lakunya itu merupakan sebuah
proses pembelajaran yang memang harus diperhatikan. Kemudian kondisi belajar adalah suatu keadaan di mana siswa mempengaruhi proses dan hasil belajar. Definisi yang lain tentang kondisi belajar adalah suatu keadaan yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan mental. Kondisi belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Karena itu sebenarnya dalam proses pembelajaran itu siswa paling tidak memiliki 3 karakter ya. Yang pertama, siswa yang kinestetik, artinya dia itu mampu paham tentang sesuatu dengan gerakan ya, dengan kinestetik itu gerak badan dan segala macamnya. Ada juga dengan auditori. Auditori itu artinya dia mampu dengan mendengar. Kemudian juga ada visual ya, melihat. Dengan melihat yang menjadi lebih paham, ataupun kombinasi dari ketiga unsur tersebut, dari mulai kinestetik, visual, dan auditori. Karena itu perlu mengkondisikan belajar itu yang menarik mungkin untuk siswa. Jadi kelas itu sesuai dengan karakter siswa ya. Kalau siswanya di TK ya mungkin dengan karakter-karakter lukisan-lukisan. Di SMP mungkin atau sanawiyah mungkin karakter-karakter dengan warna-warna atau dengan lukisan-lukisan yang mereka sepakati. Dan ini teknis ya, ini perlu juga pengetahuan bagaimana kita bisa menghias kelas itu dengan baik. Karena mau tidak mau dengan adanya kurikulum pembelajaran sekarang ini itu mengharuskan siswa itu lebih lama di sekolah. Karena itu jadikanlah sekolah itu kondisi yang nyaman untuk proses pembelajaran, sehingga mereka menjadi betah, kemudian juga mengakui bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi dirinya, sehingga betul-betul guru itu menjadi seorang pendidik ya, bukan hanya guru tapi seorang pendidik yang mampu meneladani, yang mampu diteladani oleh siswa. Dan ini merupakan beban ya, beban yang berat bagi seorang pendidik, karena intinya guru itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan saja, tapi juga mengajarkan sesuatu yang memang lainnya, dalam pengertian merubah sikap dari tidak baik menjadi baik. Nah, kemudian ini ada beberapa pendapat menurut yakni ini membagi kondisi belajar ada 2. Pertama, kondisi internal atau internal condition, yaitu kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelumnya mempelajari suatu baru. Artinya dia memiliki kesiapan ya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu eksternal, yaitu situasi yang perangsang di luar dari diri si pelajar, dari si murid, si siswa. Kondisi belajar diperlukan untuk belajar berbeda-beda untuk tiap kasus. Jadi setiap siswa memiliki kondisi internal dan kondisi eksternal yang berbeda. Kemudian hasil pembelajaran merupakan variabel dari hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan dengan cara yang sama pada tingkat yang amat umum sekali. Hasil pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi 3. Jadi hasil pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, keefektifan pembelajaran. Keefektifan pembelajaran biasanya diikuti kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari. Yang kedua, kecepatan unjuk kerja. Unjuk kerja itu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditugaskan oleh guru. Kemudian tingkat alih belajar, kemampuan dia dalam menyelesaikan belajar dalam misalkan dalam tema-tema tertentu. Dan yang keempat adalah tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Kemudian efisiensi pembelajaran adalah diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar dan atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan untuk efisien. Nah, kemudian daya tarik pembelajaran itu biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar ya. Daya tarik pembelajaran, semakin belajar itu menarik, maka siswa akan
merasa lebih memahami tentang suatu materi. Karena itu proses pembelajaran yang sangat diperlukan adalah bagaimana proses itu berjalan dengan baik dan pembelajaran pun berjalan dengan baik, dan harus dievaluasi melalui kecenderungan siswa, apakah ada perubahan dalam proses pembelajaran ataukah tidak. Karena kecenderungan siswa ini sangat penting ya untuk dipahami sebagai bahan evaluasi bagi guru untuk menentukan metode selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan teori pembelajaran pada video-video yang akan datang. Pada pertemuan mendatang ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bahagia ya. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan di forum kelas. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar. Mudah-mudahan kita semua jadikan manusia pembelajar, dan ingat juga ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.